وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jumu'ah karya Asy-Syaikh Al-Ghazali Al-Jawi hafizahullah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah pelajari sampai pada hadis yang ke-11. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Jabir bin Samurata radhiyallahu anhuma qala Ra'aitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu berkhutbah yaumal jumu'ati pada hari Jumat qa'iman dengan berdiri. Thumma kemudian yaq'udu beliau duduk qi'datan satu duduk la yatakallam beliau tidak bicara. Thumma yaqum kemudian beliau berdiri fayakhtubu lalu khutbah lagi khutbatan ukhra dengan khutbah yang lain. Faman maka barang siapa haddatsakum menceritakan kepada kalian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kana adalah yakhtubu berkhutbah qa'idan dengan duduk faqad kadzaba maka sungguh dia telah dusta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Wali Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faman haddatsaka maka barang siapa yang menceritakan kepada Anda annahu bahwasanya dia ra'ahu melihat Nabi qattu sama sekali yakhtubu berkhutbah illa qa'iman kecuali berdiri faqad kadzab maka sungguh dia berdusta. Walakinnahu akan tetapi rubbama kadang-kadang kharaja beliau keluar yaitu ke masjid maksudnya. Wa ra'an nasa dan beliau melihat para manusia fi qillatin dalam kesedikitan. Maksudnya jumlahnya masih sedikit. Fajalasa maka beliau duduk. Thumma yathubun kemudian mereka kumpul. Thumma yaqumu kemudian Nabi pun berdiri. Fayakhtub lalu beliau berkhutbah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama bahwa khutbah Jumat dilakukan dengan qa'iman berdiri. Maka tidak boleh kita khutbah Jumat dengan duduk. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita untuk sholat sesuai cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan wasallu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, khutbah Jumat itu adalah satu kaitannya dengan salat Jumat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi dalam khutbah Jumat itu wajib kita tirukan sebagaimana kita wajib menirukan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masih satu kaitan atau satu ibadah, yaitu ibadah Jumat. Dan khutbah Jumat dengan berdiri itu disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat apa? Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Berarti khutbahnya dengan berdiri. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi setelah khutbah pertama, maka beliau duduk satu kali duduk. Ini duduk disebut duduk istirahat. Maka karena tujuannya adalah istirahat, tidak ada batas yang tertentu. Pokoknya sekira cukup istirahat, maka silahkan berdiri lagi. Tidak harus berapa menit, tidak harus sekian waktu, terserah.
Mau agak longgar, mau agak sempit, agak cepat maksudnya silahkan. Yang penting duduk istirahat maksudnya. Di sini disebutkan la yatakallam. Beliau tidak bicara, maksudnya tidak khutbah. Bukan berarti tidak boleh kita bicara sama sekali, bukan ya. Maka ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kemudian dia gunakan kesempatan itu sambil istirahat, sambil doa, nggak ada masalah. Demikian juga para jamaah, ketika imamnya duduk, maka dia menggunakan kesempatan itu untuk doa, silahkan, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi khutbahnya Jumat 2 kali, khutbatan ukhra. Khutbah yang kedua, yaitu khutbah setelah duduk istirahat tadi. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa khutbah Jumat hendaklah yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Sehingga menyengaja atau mengharuskan khutbah pertama harus panjang, khutbah kedua harus lebih pendek. Ini tidak ada dalil sama sekali dan yang mengharuskannya perlu untuk dalil. Karena itu supaya tidak muncul salah paham pada masyarakat bahwasanya khutbah pertama harus panjang daripada khutbah kedua, hendaklah kalau kita memanjangkan khutbah pertama daripada khutbah kedua itu tidak dilazimi terus-menerus. Karena kalau dilazimi terus-menerus, apalagi yang melakukan misalnya seorang ustadz yang terkenal, maka itu bisa dianggap sebagai satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nih Ustadz Mudzakkir atau Habib Rizik atau Ustadz Bakar Ba'asyir, orang-orang terkenal begini, ini bahaya melakukan sesuatu yang tidak termasuk sunnah tetapi dilazimi. Ini akan menyebabkan apa? Salah paham masyarakat, dianggap itu sunnah, padahal enggak sunnah. Saya pernah ketemu dengan seorang khatib melazimi khutbah Jumat kedua, dia selalu menutup dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Maka saya tanya, "Loh Ustaz, antum kok setiap khutbah Jumat ditutup dengan itu apakah ada dalilnya?" Maka dia mengatakan, "Loh, bukannya itu sunnahnya khutbah Jumat?" Maka saya balik bertanya, "Loh, antum tahu kalau itu sunnah dari mana?" Nah, dia sebutkan nama seorang ustadz terkenal. Katanya ustadz itu selalu khutbah Jumat ditutup dengan khutbah kedua dengan ayat tersebut. Nah, maka dia mengira karena ini yang melakukan seorang ustadz terkenal, dianggap itu adalah sunnah Rasul. Nah, maka saya katakan enggak ada hadisnya bahwa itu sunnah Rasul, enggak ada. Ya silahkan antum tutup dengan ayat itu silahkan. Tapi kalau melazimi seolah-olah itu sebagai sunnah atau menghasung orang untuk menutup itu, nah itu enggak benar. Karena meyakini sesuatu yang bukan sunnah dianggap sebagai sunnah. Karena itu paling bagus ya khutbah Jumat pertama dan kedua dibikin imbang, atau kalau pertama lebih panjang silahkan, tapi bukan sesuatu yang dilazimkan. Karena kalau dilazimkan maksudnya terus menerus selalu begitu, itu menimbulkan salah paham. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Wa an Abi Wa'ilin qala khatabana, telah berkhutbah kepada kami Ammar, ini maksudnya Ammar bin Yasir. Fa'aujaza, maka dia meringkas khutbahnya. Wa ablagha, dan mendahsyatkan khutbahnya. Falamma, maka tatkala nazala, dia turun yaitu dari mimbar, qulna, kami mengatakan, ya Abul Yaqdhan, wahai Abul Yaqdhan, ini nama kunyah bagi Ammar. Laqad ablaghta, sungguh Anda mendahsyatkan, wa aujazta, dan meringkas. Falau, maka kalaulah, kunta, adalah engkau, tanafasta, melonggarkan. Melonggarkan maksudnya engkau panjangkan khutbahnya. Maksudnya kalau engkau panjangkan lebih baik. Faqala, maka beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, inna, sesungguhnya, tula, panjangnya, salatir rajul, salat seseorang, maksudnya salat Jumat. Wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah seseorang, maksudnya khutbah Jumat. Ma'innatun, adalah tanda, min fikhihi, dari paham agamanya dia, dari paham dia terhadap agama. Fa'atilus salah, maka panjangkanlah salat. Waqsurul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Wa inna, dan sesungguhnya, minal bayani, dari penjelasan itu, sihran, ada yang seperti sihir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya khutbah Jumat hendaklah dipendekkan.
uqsuru, pendekkan. Dan itu dipraktekkan oleh Ammar bin Yasir. Dia ketika khutbah aujaza, sangat ringkas. Maka sudah sering saya sampaikan bahwa kata guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, khutbah Jumat 6 menit. Praktek guru kami Syekh Saleh Utsaimin, khutbah Jumat antara 8 menit sampai 10 menit. Demikian juga praktek guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, khutbah Jumat sekitar 10 menit. Ini adalah para ulama-ulama yang mempraktekkan khutbah Jumat sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perintah ini wajib memanjangkan salat, memendekkan khutbah? Tidak wajib. Tetapi bukankah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khutbah pendek dengan salat panjang lebih bagus daripada khutbah panjang salat pendek. Lebih bagus daripada khutbah panjang salat panjang. Karena disuruhkan kita untuk memanjangkan salatnya, memendekkan khutbahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa semestinya salat Jumat lebih panjang daripada apa? Khutbah Jumat. Artinya kalau khutbah Jumat kita 10 menit misalnya, nah, maka salat Jumatnya sebisa mungkin lebih dari 10 menit. Guru saya Syekh Utsaimin khutbah Jumat sekitar 10 menit, salatnya sekitar 12 atau 15 menit. Nah, ini sudah sesuai dari pemahaman hadis ini, yaitu salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Tapi saya ulangi lagi, ini tidak wajib. Tapi alangkah bagusnya kita membiasakan diri untuk menerapkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini termasuk sunnah yang sudah mati. Karena rata-rata orang sholat Jumatnya pendek, khutbah Jumatnya lama. Khutbah Jumat 25 menit, 30 menit, sholatnya cuma 10 menit. Khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Ya sahnya sah, tetapi kurang utama karena tidak sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kalimat ini sebagian dari penjelasan itu ada yang menyihir. Ini ada dua makna. Makna pertama atau tafsiran yang pertama, ini adalah celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang pintar ngomong sehingga dia bisa merubah atau membolak-balikkan fakta. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur. Nah, itu seperti menyihir. Menyihir itu membalikkan fakta. Ini tongkat dilempar terlihat seperti ular. Nah, ini berarti kan membalikkan fakta. Sebenarnya tongkat tapi terlihat oleh mata sebagai ular, tidak sesuai fakta. Maka ini celaan bagi orang-orang yang pandai ngomong tetapi digunakan untuk kebatilan. Tafsiran yang kedua, ini maksudnya adalah pujian. Sebagian penjelasan itu saking bagusnya sampai bersifat seperti menyihir orang. Artinya semua orang pada perhatian terhadap ucapan dia sehingga terpengaruh oleh ucapan tadi sebagaimana terpengaruhnya mata terhadap sihir. Tongkat dilempar, itu sebenarnya tongkat, bukan ular. Tapi karena mata terpengaruh sehingga melihat seolah-olah ada ular. Nah, penjelasan ada yang sebagus itu. Saking bagusnya orang menjelaskan suatu penjelasan sampai orang yang mendengar semuanya terpengaruh sehingga begitu selesai khutbah sudah berubah orang-orang. Nah, maka ini pujian dari Nabi SAW bagi orang-orang yang penjelasannya sangat bagus, sangat indah, sehingga semua orang perhatian, sehingga selesai kajian ada bekasnya terhadap orang-orang yang mendengarkan. Misalnya contoh yang paling gampang, misalnya Habib Rizik kalau ngomong kan semuanya pada melototi beliau, kemudian terpengaruh oleh ucapan beliau, sehingga kalau beliau semangat ikut semuanya semangat. Nah, itu pujian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis 13. Wa an Husain bin Abdurrahman as-Sulami qala kuntu adalah aku ila janbi di samping Imarat bin Ruwaibata wa Bishrun sementara Bishr yakhtubuna sedang khutbah kepada kami.
Falamma da'a maka tatkala Bishr berdoa, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua telapak tangannya. Ini maksudnya dalam khutbah Jumat. Faqala Imarah, maka berkata Imarah, yakni maksudnya dia mengatakan qabbahallahu, semoga Allah menjelekkan hatainil yadain, kedua tangan ini. Au qala, atau dia mengatakan, ini cara membacanya au qala, atau dia mengatakan hatainil yudiyataini, dua tangan yang kerdil ini atau yang kecil ini. Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub, beliau berkhutbah, idza da'a, apabila berdoa, yaqulu, beliau berisyarat, hakada, seperti ini. Seperti ini gimana? Wa rafa'a, dan beliau mengangkat as-sabbabata, jari telunjuk, wahdaha, saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini membicarakan tentang apakah doa dalam khutbah Jumat dilakukan oleh imam dengan mengangkat satu jari, jari telunjuk tangan kanan, ataukah dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa khutbah Jumat doanya tidak dengan mengangkat tangan, tetapi mengangkat jari telunjuk saja. Dalilnya hadis ini. Bishr, seorang khalifah atau seorang pejabat, dia khutbah Jumat. Dia angkat kedua telapak tangannya begini. Maka seorang sahabat Nabi bernama Imarah mengingkari perbuatan dia. Imarah mengatakan, semoga tanganmu yang kamu angkat ini dijelekkan oleh Allah. Kenapa? Karena kamu melakukan bid'ah. Rasulullah kalau khutbah Jumat tidak mengangkat begini, tapi cuma begini. Nah, berarti menurut hadis ini bahwasanya khutbah Jumat doanya cukup mengangkat jari. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Tetapi ada ulama yang lain berpendapat berbeda. Bahwa khutbah Jumat boleh kita angkat jari saja, ini dalilnya. Boleh juga kita mengangkat kedua telapak tangan. Salah satu yang berpendapat seperti itu adalah Imam Bukhari rahimahullah. Mari kita lihat kata-kata Imam Bukhari di dalam Kitabul Jum'ah. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua telapak tangan. Fil khutbah, di dalam khutbah. Setelah bab ini Imam Bukhari menuliskan satu hadis tentang khutbah Jumat. Berarti zahir dari pendapat Imam Bukhari, khutbah Jumat boleh mengangkat kedua telapak tangan. Dan fikihnya Imam Bukhari, ini setahu saya, yang dipakai oleh guru saya Ustaz Mudzakkir hafizahullah. Maka kadang-kadang Ustaz Mudzakkir hafizahullah kadang-kadang khutbah Jumat mengangkat kedua telapak tangan. Kenapa? Pakai pendapat Imam Bukhari. Nah, mari kita lihat apa sih hadisnya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki berdiri, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini hewan-hewan sudah pada mati gara-gara tidak ada air hujan. Maka tolong doakanlah kepada Allah supaya Allah memberikan hujan kepada kami. Famadda yadayhi, maka Nabi menjulurkan kedua tangannya. Nah, berarti mengangkat kedua tangan ini. Wada'a, dan beliau berdoa. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi dalam khutbah Jumat doa dengan kedua telapak tangan. Lah ini hadis ini menurut mayoritas para ulama, ini babnya adalah bab mengangkat tangan ketika berdoa di dalam khutbah Jumat, doa istisqa. Berarti menurut mayoritas para ulama, hadis ini tidak dipraktekkan kecuali kalau isi doanya adalah apa? Istisqa. Begitu. Tapi Imam Bukhari tampaknya berpendapat lain. Makanya Imam Bukhari menulis judul bab, bab mengangkat kedua tangan dalam khutbah.
Beliau tidak mengatakan apabila doanya istisqa. Dan pendapat Imam Bukhari ini tidak lemah juga, tapi cukup kuat juga. Kenapa? Karena dalam hadis berikutnya Imam Bukhari menampilkan hadis yang lain, bahwa setelah Rasulullah mengangkat tangan doa istisqa, akhirnya turun hujan. Ternyata turun hujannya itu selama 1 pekan, Pak. Selama berapa? 1 pekan. Akhirnya pada Jumat berikutnya, si orang tadi datang lagi kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, telah hancur bangunan-bangunan, telah tenggelam harta-harta, gara-gara hujan 1 pekan terus menerus. Maka tolong doakan kepada kami. Farafa'a yadayhi, maka Nabi mengangkat lagi kedua telapak tangannya. Apa doanya? Allahumma ya Allah, hawalaina, tolong hujannya sekitar kami saja, wala alaina, jangan pas di atas kami, karena akan menjadi banjir seperti ini. Nah, doa Nabi pada Jumat yang kedua, ini juga mengangkat kedua telapak tangan. Apakah doanya istisqa atau bukan ini? Bukan. Istisqa itu minta hujan. Ini bukan minta hujan, tapi minta supaya hujannya dipinggirkan di pinggir Madinah. Nah, maka dari sisi ini pendapat Imam Bukhari cukup kuat. Tapi karena pendapat mayoritas para ulama memilih untuk khutbah Jumat itu dengan 1 jari saja ketika berdoa, maka lebih utama kita kalau khutbah Jumat pakai 1 jari saja. Tapi seandainya kita sesekali mengangkat kedua telapak tangan, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Meskipun doanya bukan istisqa, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kan jarang sekali itu Nabi melakukan. Nah, karena Nabi jarang melakukan, maka jangan sering dilakukan. Sering-seringlah doanya ketika khutbah Jumat begini. Tapi sesekali begini nggak ada masalah. Terutama kalau ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya doa mengangkat tangan pada khutbah Jumat bukan bid'ah. Adapun tadi sahabat Nabi Umarah mengatakan itu bid'ah, itu karena dia mungkin belum mengetahui kejadian kasus orang yang minta didoakan oleh Nabi di dalam khutbah Jumat tadi. Itulah cara mengkompromikan dua hadis yang tampaknya bertentangan, bisa kita kompromikan dengan kita mengatakan lebih sering doanya dengan 1 jari, tapi kadang-kadang boleh untuk mengangkat kedua telapak tangan. Kajian ini kita tutup dengan satu penjelasan Ibnu Abbas di dalam Sunan Abu Daud tentang macam-macam cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan punya Abu Daud, silahkan dibuka hadis 1489 nanti di rumah. Ibnu Abbas mengatakan, al-mas'alatu, minta sesuatu kepada Allah, antar fa'a yadaika hadwa mankibaika. Engkau angkat kedua telapak tanganmu sejajar dengan pundak. Ini kalau doa biasa. Wal istighfar, adapun minta ampun kepada Allah, antusyira bi usbu'in wahidah. Kamu menunjuk dengan 1 jari saja. Astaghfirullah. Nah, maka kalau kita praktekkan pendapat Ibnu Abbas ini untuk khutbah Jumat, berarti maksudnya gimana? Khotib Jumat menutup khutbah Jumatnya dengan doa apa? Istighfar. Misalnya, astaghfirullahal azim li walakum. Kemudian turun dari mimbar. Atau misalnya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Nah, itu berarti doa istighfar. 1 jari gini. Wal ibtihal, adapun kalau minta sungguh-sungguh kepada Allah, antamudda yadaika, kamu panjangkan tinggi-tinggi kedua tanganmu gini, jami'an semuanya. Nah, maka doa istisqa itu termasuk doa ibtihal, minta sungguh-sungguh sama Allah. Ya Allah, turunkan hujan, ya Allah, ya Allah. Nah, ketika kita minta dahsyat, maka ditinggikan gini. Tapi kalau minta biasa, bagi gini. Kalau istighfar, begini. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Abu Dawud 1489, derajatnya sahih. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada soal jawab berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilakan.